Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Andika Tech. Oppo Reno series memang selalu memiliki desain yang juara menurut saya. Sejak pertama kali diluncurkan, kemewahan ini selalu bertahan hingga saat ini pada generasi Oppo Reno 7 series. Namun bukan hanya itu saja, layar juga memiliki kemampuan yang cukup baik. Berikut kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 7 5G. Kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, desain premium yang mengotak. Sejak iPhone kembali menggunakan desain mengotak, tren ini juga akhirnya diikuti oleh brand Android. Dan memang harus diakui, jika desain mengotak seperti ini terlihat sangat berkelas dan mewah. Yang kedua, panel AMOLED 90Hz dengan HDR. Oppo Reno 7 5G menggunakan panel AMOLED berukuran 6,43 inci yang tergolong sangat pas dan compact untuk ukuran tangan orang Asia pada umumnya. Dengan dukungan HDR, sudah pasti kemampuan layar dalam menampilkan setiap detail akan sangat mampu memanjakan mata. Bukan hanya itu, panel AMOLED milik Oppo Reno 7 5G juga sudah mendukung refresh rate 90Hz, yang sebenarnya memang sudah mulai banyak digunakan pada smartphone dengan harga lebih murah sekalipun. Yang ketiga, performa gahar. Oppo Reno 7 5G tidak akan mengecewakan sekalipun digunakan untuk kebutuhan bermain game online. Bukan hanya hardware, namun software yang digunakan oleh Oppo Reno 7 5G juga cukup bagus untuk memainkan peran masing-masing. Oppo Reno 7 5G menggunakan chipset Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Urusan grafis juga tidak kalah mumpuni dengan GPU Adreno 642L. Sementara untuk software, Oppo Reno 7 5G sudah menggunakan ColorOS 12 berbasis Android 11. Dipastikan jika Oppo Reno 7 5G akan mendapatkan pembaruan versi Android selanjutnya. Tersedia RAM 8GB yang dipadukan dengan memori internal 128GB atau 256GB dan juga RAM 12GB dengan panduan memori internal 256GB. Yang keempat, kamera juara. Oppo Reno 7 5G hanya memiliki 3 buah kamera belakang. Namun berbicara mengenai kualitas jepretan Oppo Reno sudah dipastikan bisa diandalkan. Oppo Reno 7 5G menggunakan kamera beresolusi 64MP sebagai kamera utama, 8MP sebagai kamera ultrawide, dan 2MP sebagai kamera makro. Yang kelima, under display fingerprint. Menggunakan panel AMOLED, maka berarti fitur sensor fingerprint di bawah layar sudah bisa diterapkan. Namun saat ini, ada banyak smartphone Android yang menggunakan panel AMOLED, namun masih setia dengan sensor fingerprint konvensional. Yang keenam, baterai besar. Kelihayan Oppo dalam mendesain dan mendapatkan setiap komponen di dalamnya. Oppo Reno 7 5G bisa menampung baterai dengan kapasitas 4500 mAh, yang menurut saya pribadi sudah sangat bagus. Yang ketujuh, fast charging ngebut. Berbeda jauh dengan saudaranya, Oppo Reno 7 SE yang sudah memiliki kecepatan pengisian daya di angka 33 watt saja. Oppo Reno 7 5G sudah sangat memuaskan dengan fast charging 60 watt. Dijamin hanya butuh waktu sebentar saja untuk mengisi daya baterai hingga penuh. Nah, itu tadi kelebihan Oppo Reno 7 5G. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan Oppo Reno 7 5G ini. Yang pertama, tanpa slot microSD. Sebenarnya absennya slot microSD ini mungkin tidak akan terlalu masalah jika saja Oppo Indonesia memasukkan beberapa pilihan varian memori internal secara resmi ke Indonesia. Namun khususnya untuk Oppo Reno 6 5G, Oppo Indonesia hanya memasukkan varian memori internal 128GB saja. Yang kedua, absen port jack audio 3,5mm. Sekalipun harga TWS saat ini sudah terjangkau, namun masih banyak pengguna yang menginginkan adanya port jack audio 3,5mm karena kualitas earphone kabel masih jauh di atas TWS yang murah. Nah, itu tadi pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 7 5G. Jika pembahasan ini sangat menarik bagi kalian, tidak salahnya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik tentang gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should I now?